Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Startup Export Elysian 21 akan mempresentasikan tugas kami. Tugas ini merupakan penugasan 507 sebagai lanjutan dari tugas 500. Namun sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kami ini berjumlah 4 orang, di antaranya ada saya, Isma Finza dengan ID 210197, dari Universitas Pajajaran dengan program studi agribisnis. Selanjutnya, dipersilakan untuk Iren memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irenia Pauline Hutapea dari Universitas Brawijaya, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan ID 2103336. Selanjutnya, untuk Andin, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andin Dewi Aulia Zahra dengan ID Sekolah Ekspor 210064. Saya berkuliah di Universitas Pasundan Bandung, mengambil prodi Hubungan Internasional. Terima kasih. Terima kasih Andin, dan yang terakhir Abenisa, perkenalkan diri. Nama saya Anissa Syalsabila dengan ID 210085. Saya dari Universitas Pasundan dengan program studi Hubungan Internasional. Terima kasih, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami. Baik, terima kasih Disma. Jadi teman-teman, dalam materi kali ini kami menentukan judul dari paper 506 itu dengan judul Melihat Pertumbuhan Ekspor Indonesia. Kata kunci yang kami dapatkan dari paper yang kami buat, di antaranya ada eksportir, sekolah ekspor, perekonomian Indonesia, perkembangan ekonomi, komoditi, dan harga produk ekspor. Selanjutnya, dalam materi ini kami menemukan beberapa dasar pemikiran yang didasarkan dari narasumber yang hadir dalam acara konferensi ekspor nasional, di antaranya dari Bapak Wakil Presiden Indonesia, Pak Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwasannya ekspor itu bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, potensi masih terbentang luas, dan negara Indonesia pun sangat bergantung pada mahasiswa sebagai generasi Z untuk membangun negeri. Salah satunya adalah dengan melakukan ekspor. Yang kedua, beberapa potensi yang dipaparkan sebagaimana Pak Royke Tumilaar, beliau mengatakan bahwa semua itu dapat diwujudkan dengan adanya digitalisasi, asosiasi, dan fasilitas dari pemerintah. Selaku Direktur BNI, beliau menyampaikan bahwa potensi tersebut dapat dijawab dengan membuat program Ekspora, yaitu program itu membantu usaha yang dimiliki masyarakat agar usaha masyarakat tersebut bisa go ekspor. Berdasarkan pada hal itu, kami membuat paper dengan tujuan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pertumbuhan ekspor Indonesia. Kemudian penyampaian data yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Salsabila. Silakan Anissa. Terima kasih Andin. Saya di sini akan menyampaikan data perkembangan pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia. Secara umum, tren ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan. Namun pada tahun 2008 sampai 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan karena krisis global. Tahun 2013 sampai 2015 kembali mengalami penurunan pertumbuhan ekspor. Perlambatan ekspor ini terjadi karena ekspor utama Indonesia seperti karet, kelapa sawit, minyak mentah, nikel, dan gas mengalami tren menurun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan
periode tahun yang sama 2013 sampai 2015. Untuk datanya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, bisa dilihat di data tersebut bagaimana penurunan pertumbuhan ekonomi dan ekspor Indonesia. Data selanjutnya akan dijelaskan oleh Irena. Baik, terima kasih Andisa. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat data perkembangan harga komoditas ekspor andalan Indonesia menurut Jurnal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Next. Next. Forecast yang dilakukan sampai dengan kuartal 1 tahun 2017 menyatakan bahwa akan masih terjadi penurunan harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia. Di samping itu, terdapat satu permasalahan yang menghantui ekspor Indonesia, yaitu ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor bahan mentah atau raw material. Ekspor bahan mentah tanpa ada proses lebih lanjut, yaitu pemberian nilai tambah, jelas akan memberikan masalah pada nilai barang yang diekspor, di mana harga barang mentah lebih rendah daripada barang jadi ataupun barang setengah jadi. Melambatnya pertumbuhan negara tujuan ekspor Indonesia serta melemahnya harga komoditas ekspor akan berdampak buruk terhadap kinerja ekspor Indonesia. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, melihat data yang dipaparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara Indonesia butuh peningkatan dalam kegiatan ekspor. Dan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak kebutuhan negara lain yang bisa Indonesia jadikan sebagai target pasar ekspor. Yang kedua yaitu, ekspor bukanlah hal yang mudah, namun peluangnya amat besar. Indonesia butuh orang-orang muda yang bisa membawa perekonomian negara ini tumbuh ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan kegiatan ekspor. Diharapkan para generasi muda sebagai new future export of Indonesia bukan hanya membawa komoditi mentah ke kancah internasional, namun juga komoditi olahan untuk menaikkan nilai tambah, sehingga Indonesia bisa dikenal sebagai negara produsen sekaligus pemasok barang-barang kebutuhan masyarakat dunia. Yang terakhir, di sini ada beberapa sosial media kami. Yang pertama itu di Instagram, @elysium21, LinkedIn, Facebook page, dan YouTube. Yang ketiga-tiganya juga sama, memiliki nama Elysium21. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Sekian. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada para penonton, dapat memberikan pengetahuan baru, dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.